Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu menerapkan metode peta minda dan membuat peta minda. Tujuan pembelajaran dari materi yang kedua yaitu untuk menerapkan konsep peta minda, menerangkan fungsi peta minda, menerapkan metode peta minda, dan yang terakhir kita akan membuat peta minda. Peta minda memiliki definisi atau dapat diartikan sebagai proses untuk memetakan pikiran yang menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf yang membentuk sebuah konsep pada suatu pemahaman. Atau paling mudahnya kita dapat mendefinisikan peta minda sebagai konsep untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di mana permasalahan tersebut dipetakan berdasarkan konsep-konsep yang berguna untuk mempermudah kita dalam menganalisa sebuah permasalahan. Nah, setelah kita mengetahui atau dapat memahami arti dari definisi peta pemindah, kita selanjutnya akan mempelajari manfaat dari peta minda. Peta minda memiliki manfaat yang pertama yaitu memotivasi kita untuk membuat otak kanan dan otak kiri kita bekerja. Dan yang kedua, membantu seseorang dalam membuat ide atau sebuah gagasan. Yang ketiga apa? Mempermudah kita untuk mengingat ide atau gagasan yang telah kita buat. Dan yang terakhir, mempermudah kita untuk menyimpulkan isi dari sebuah buku atau isi dari sebuah ide ataupun gagasan yang telah kita buat. Nah, mungkin yang di sini saya tampilkan manfaatnya ada 4, namun ada banyak sekali manfaat kita dalam mempelajari peta minda itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis peta minda. Nah, jenis-jenis peta minda di sini ada 7. Yang pertama yaitu peta bui atau bubble map. Peta bui atau bubble map sering digunakan untuk menjelaskan ide pokok. Ide pokoknya yang mana? Ya, yang bagian tengah. Nah, sedangkan yang bulatan di sini adalah topik atau subtopiknya, penjelasan dari ide pokoknya. Selanjutnya yang kedua adalah peta bui berganda atau memiliki arti atau fungsi untuk membandingkan dua buah situasi yang berbeda. Nah, maaf di sini ya sebelumnya, di sini ada beberapa kesalahan pengetikan fungsi dari peta bui berganda. Nah, di sini kita akan membandingkan dua situasi yang berbeda. Situasi yang pertama saya gambarkan di sini berwarna hijau. Situasi yang kedua adalah warna merah. Nah, dua situasi yang berbeda ini memiliki keterkaitan di mana kita dapat membandingkan dua situasi tersebut. Sedangkan yang di bagian samping ini adalah penjelasan dari ide pokok atau situasi tersebut. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Ini adalah ide pokoknya ada dua atau dua situasinya. Ini adalah pembandingnya. Terus yang di sini ada penjelasan dari masing-masing ide pokok. Selanjutnya, yang ketiga adalah peta pokok atau tree map. Peta pokok atau tree map digunakan untuk mengidentifikasi ide. Idenya yang mana? Yang bagian atas. Nah, yang di bawahnya adalah penjelasannya. Nah, yang di bagian bawah sendiri adalah detail dari penjelasan ide. Nah, yang keempat adalah peta titik atau bridge map. Peta titik atau bridge map digunakan untuk peluang kepada seorang pelajar untuk proses analogi. Nah, lebih sering digunakan untuk proses analoginya. Atau paling mudahnya menganalogikan seperti apa? Nah, seseorang menggunakan pola pikir. Nah, di sini kita analogikan berdasarkan seperti garis lurus. Nah, pola pikirnya ada yang naik, ada yang turun. Kemudian ada yang datar. Dia naik lagi, turun lagi, datar. Kita menganalogikan seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, multi-flow map.
atau sering digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat. Contohnya di sini apa? Contohnya di sini ide pokoknya kecelakaan. Penyebabnya apa? Mungkin karena ugal-ugalan, mungkin karena mengantuk, bisa jadi mungkin karena jalan rusak, itu juga bisa penyebabnya. Akibatnya apa? Karena kecelakaan tadi akibatnya bisa patah tulang, gagal otak, ataupun yang terakhir meninggal. Sedangkan yang keenam adalah flow map. Digunakan untuk membuat urutan dari suatu proses. Ini cenderung seperti algoritma. Jadi kita menjelaskan proses secara runtut. Contohnya seperti yang kemarin, kita bisa mencontohkan untuk mengambil makan paling mudahnya. Caranya mengambil makan seperti apa? Berarti kita perlu adanya sendok, piring, kemudian kita mengambil nasinya, mengambil lauknya, baru kita dapat makan. Yang dijelaskan di sini adalah prosesnya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah circle map. Circle map digunakan untuk mendefinisikan poin penting yang berkaitan dengan ide pokok yang dirancang secara melingkar. Nah, circle map di sini ide pokoknya bagian tengah. Namun di sini tidak ada penjelasan, hanya yang dijelaskan adalah ide pokoknya saja. Ide pokoknya di sini hanya satu. Berbeda dengan yang lain. Contohnya yang tadi adalah yang peta bui berganda tadi, itu ide pokoknya bisa lebih dari satu atau kurang lebih bisa dua lah ide pokoknya. Sebelum kita masuk ke tugas, di sini kita akan sedikit memahami yang perlu kita pahami sebelum kita membuat peta mindai nantinya. Nah, nanti saya akan memberikan tugas. Sebelum kita membuat peta mindai, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat peta mindai yang pertama, yaitu kita tentukan tema utama ide pokoknya, kemudian kita taruh di tengah. Ide pokok harus ditaruh di tengah, jadi topik utamanya itu harus di tengah. Kemudian setelah kita menentukan ide pokok dan ditaruh di tengah, kita tentukan tema utama atau topiknya itu harus memiliki turunan atau subtopik. Maksudnya di sini apa? Ide pokoknya itu memiliki topik atau penjelasan di sini. Jadi setelah ada topik ide pokoknya, ada penjelasan dari topiknya. Dan topiknya sendiri memiliki subtopik lagi, yaitu penjelasan dari topik yang tadi. Dan adanya hubungan setiap tema atau topik ditandai dengan garis, warna, maupun simbol ataupun gambar. Dan yang terakhir, sisakan ruang untuk menambahkan tema atau topik. Biar teman-teman di sini gampang untuk memahami peta pemindai itu seperti apa sih? Contohnya, di sini saya ada topik utamanya atau ide pokoknya itu buah mangga. Ide pokoknya buah mangga. Di sini buah mangga saja memiliki beberapa topik. Di sini ada warna, ada rasa, ada jenis. Jenis sendiri memiliki subtopik lagi. Di sini, subtopiknya apa di sini? Ada jenis mangga gadung. Jenis mangga mana lagi? Jenis mangga kueni. Warna juga ada warna kuning, warna hijau, warna merah. Rasa ada lagi subtopiknya. Ada kecut, sepet, ada manis. Jika kita menggambarkan berdasarkan simbol, kita bisa melihat gambar berikutnya seperti ini. Dengan ide pokok yang sama, kita gambarkan dengan gambar mangga, dan jenis kita gambarkan sebagai pohon mangganya. Pohon mangga sendiri memiliki jenis pohon mangga gadung, mana lagi kueni. Warna, ada warna kuning, ada warna hijau, juga ada warna merahnya. Rasanya apa? Ada rasa kecut atau asam, ada rasa sepet, ada rasa manis. Sebelum kita masuk ke tugasnya nanti, kita akan mencoba membuat mind map-nya.
menggunakan aplikasi Xmain. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Xmain. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan aplikasi Xmain dan membuat contoh peta minda beserta contoh kasusnya atau topik utamanya nanti. Nah, di sini saya akan memilih tema colorful, opsional ya teman-teman di sini. Mau pakai tema yang mana. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke tampilan utama. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Untuk Xmain sendiri adalah aplikasi berbayar. Aplikasinya masih trial. Di sini ada tulisannya ya, trial mode 35 hari. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi gratisannya. Nah, untuk tampilannya seperti tadi, saya hapus untuk yang topiknya. Di sini saya membuat contoh kasusnya adalah sambal. Nah, ini adalah topik utama atau pokoknya istilahnya. Ide pokok maksudnya. Nah, di sini kemudian teman-teman mengatur mau pakai struktur yang apa. Bisa pakai struktur yang topiknya bisa di kanan dan kiri, kemudian bisa pakai yang di kanan saja, di kiri saja, dan sebagainya. Untuk yang topik strukturnya saya pilih yang di kanan dan di kiri. Setelah itu kemudian kita balik yang ke sambal tadi, ini bisa ditutup. Nah, di sini kita buat topik terlebih dahulu, jumlahnya terserah nanti karena bisa dihapus. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini mau dihapus juga nggak apa-apa. Nah, saya hapus saja ya. Di sini saya sikat 1. Nah, dalam membuat sambal, apa saja yang diperlukan? Tentunya ada bahan dan alat. Di sini kita buat topik bahan. Kita buat topik alat. Nah, kemudian macamnya sambal. Sambal memiliki beberapa jenis. Kita buat jenis di sini. Kita juga bisa menambahkan satu lagi topik. Mungkin di sini kita bisa biar seimbang ya. Saya kembalikan lagi biar agak rapi. Ini tadi apa? Bahan, terus kemudian di sini alat. Di sini adalah jenis sambal nantinya. Di sini ada topik rasanya. Nah, bahannya kita buat subtopiknya di sini. Bahannya apa di sini? Di sini bahan kita bisa pakai lombok. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Selain lombok ada apa lagi? Di sini ada bawang merah. Bawang itu aja ya. Bawang merah atau bawang putih. Tuh, ada gula. Lagi garam. Lagi mungkin mau buat sambal terasi. Nah, di sini tambah terasi. Apalagi tomat mungkin ditambahkan bagi yang suka tomat biar agak masam. Tomat. Sini alat. Ini ada cobek mungkin. Lagi selain cobek, blender. Nah, mungkin ini anggap aja. Nah, jenisnya ada apa aja di sini? Ada sambal terasi. Sambal mata. Sambal baja. Ini ada manis. Ada asin. Ada asam. Nah, tentunya ini
Ini adalah studi kasusnya atau ide pokok utamanya atau topik utama. Topik utamanya adalah sambal. Kemudian dari sambal atau ide pokoknya ini ada beberapa topik. Di sini ada bahan, alat, jenis, dan rasa. Nah, dari bahan sendiri ada subtopiknya. Bahan macamnya apa? Bahan untuk membuat sambal di sini. Oh, ada lombok, bawang, gula, garam, terasi, tomat. Terus alatnya apa aja di sini? Ada cobek, ada blender. Jenisnya apa? Di sini ada sambal terasi, ya, sambal mata, ada sambal baja. Terus rasa sambalnya ada apa? Ada yang manis, ada yang asin, ada yang asam lah. Kurang lebih untuk membuat membuat peta pemindah di aplikasi Xmen jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan nanti membuat peta pemindah pada tugas yang akan saya berikan, namun teman-teman tidak perlu membuat atau mengerjakan tugasnya dengan menggunakan aplikasi Xmen ini. Teman-teman nanti cukup mengerjakan di kertas A4 atau kertas F4, cukup digambar saja, tidak perlu menggunakan aplikasi ini karena saya takutnya kalau saya mewajibkan menggunakan aplikasi Xmen, ada beberapa anak yang tidak memiliki perangkat komputer ataupun laptop di rumah. Agar teman-teman di sini agar lebih mudah mengerjakannya, cukup mengerjakan di kertas A4 atau F4. Kita kembali ke tugas peta pemindah. Tugasnya adalah buatlah peta minda menggunakan tema yang ada di sekitar kalian. Tulis jawaban kalian di kertas A4 atau F4. Nah, nanti tugasnya ini kalian gambar atau kalian tulis di kertas A4. Setelah selesai, jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Dan kalian foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Nah, tugasnya seperti itu. Kalian bisa memilih tema atau ide pokok maupun tema utamanya itu yang ada di sekitar kalian, seperti mungkin memasak, ataupun bisa jadi bersih-bersih, nah itu bisa jadi yang kalian ide utama contohnya. Nah, nanti terserah kalian mau ingin tema atau ide pokoknya seperti apa. Nah, mungkin kurang lebihnya yang bisa sampaikan untuk pertemuan kedua kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi untuk pertemuan materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.